Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Pada video kali ini kita akan coba live coding untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear dengan menggunakan metode regular falsi. Jadi video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana salah satu tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa harus mampu mengimplementasikan algoritma metode regular falsi dalam bentuk program tentunya untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear. Jadi yang akan kita gunakan dalam video kali ini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa C, boleh menggunakan bahasa lain yang dikuasai, karena pada dasarnya kita hanya ingin mengimplementasikan algoritma berikut. Untuk diketahui, algoritma adalah sebuah instruksi global. Artinya, algoritma tidak terikat pada bahasa pemrograman manapun. Selama ada algoritma, maka kita bisa membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa program apapun, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman juga yang mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan bahasa pemrograman, mungkin implementasinya bisa kita menggunakan Microsoft Excel, tapi mungkin di video berikutnya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan kasus X ditambah eksponen X sama dengan 0. Kita ingin mengetahui di mana atau berapa solusinya, X-nya berapa maksudnya, seperti itu. Berdasarkan visual kita bisa melihatnya bahwa solusi itu terdapat pada rentang 0 dan 1. Berapa angkanya kita akan coba. Oke, jadi saya menggunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman boleh menggunakan editor lain, misalnya apapun ya, atau bisa juga menggunakan Dev C++ yang mungkin familiar dengan teman-teman. Kita mulai saja ya. Pertama kita buat new file. Oke, kita coba save. Saya coba save di data D ya, data D, kemudian folder metode numerik namanya metode regular falsi ya, .jpp. Oke, kemudian seperti biasa kita butuh library ya. Library apa yang kita gunakan? Pertama kita butuh IOStream. Oke ya, mungkin saya coba bagi dua layarnya. Oke, intinya kita akan implementasi yang ini, algoritma yang ini. Setelah IOStream kita butuh, karena ini berkaitan dengan sebuah persamaan, maka kita butuh library map.h. Oke ya, map.h. Kemudian supaya nanti tampilannya di komen prom agak rapi, kita coba pakai iomanip itu ya. Using namespace std, dan kita buat coba struktur utamanya. Oke, sudah ya. Sekarang langkah pertama kita coba lihat algoritmanya. Algoritmanya pertama mulai, kita sudah mulai. Kemudian definisikan fungsi. Nah, bagaimana cara mendefinisikan fungsi di bahasa pemrograman C++? Kita lihat fungsi kita apa. Nah, fungsi kita adalah ini, fx sama dengan x ditambah eksponen x sama dengan 0. Nah, sekarang di langkah pertama kita akan buat ini. Fungsinya kita buat di luar fungsi utama. Kasih keterangan misalnya langkah 1, mendefinisikan fungsi. Oke ya. Nah, kita butuh apa namanya,
kita gunakan float, jenis data float. Kemudian nama fungsinya kita sebut saja misalnya fungsi. Kemudian inputnya adalah X ya, jenis data dari X juga kita pakai yang float X. Buka kurung, kemudian persamaan ini kita akan simpan pada variabel Y. Berarti misalnya Y sama dengan ini berarti X ya, berarti X tambah ini kan eksponen X. Kita bisa menggunakan power dalam kurung, kemudian eksponen 1 gitu ya. Kita coba tutup kurung, kemudian kita koma pangkat X ya. Oke, penulisan pangkat eksponen pangkat X seperti ini, eksponen 1 tutup kurung pangkat koma X seperti itu. Nah ini Y nya harus kita deklarasikan, berarti float juga misalnya Y. Kemudian karena ini fungsi mengembalikan nilai, maka kita harus return ke Y. Oke, jadi langkah pertama kita sudah selesai. Ini adalah fungsi kita yang di sini ya. Oke, jadi kita sudah selesai menyelesaikan fungsi pertama. Sekarang kita akan ke langkah berikutnya, yaitu input parameter. Kita masuk ke fungsi utama. Saya kasih keterangan, misalnya langkah 2, input parameter. Nah, kita butuh apa? Ingat ini metode tertutup, jadi kita butuh input variabel batas bawah, batas atas, dan toleransi. Kita akan berikan keleluasaan ke user untuk menginput berapa batas bawah dan batas atasnya, begitupun toleransinya. Kalau itu kita coba buat perintah input batas bawah titik 2, nanti kemudian kita simpan pada variabel, misalnya batas bawahnya adalah B. Kemudian untuk yang input batas atas kita akan simpan pada variabel misalnya A. Kemudian input toleransi ya, input toleransi kita akan simpan pada variabel namanya tol. Oke, jadi perlu diketahui karena kita sudah menggunakan variabel B, A, dan tol, maka ketiga variabel tersebut harus dideklarasikan. Kita deklarasikan, saya kasih komentar deklarasi variabel. Habis itu berarti kita gunakan jenis data float, berarti B, A, tol. Oke, itu dulu. Ini langkah 2 kita. Langkah 2 kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke langkah 3, yaitu kita akan mengecek apakah pada rentang yang diinput oleh user tersebut ada akar atau tidak. Ketika ada akar, maka programnya akan ke arah sini. Namun ketika tidak ada akar, maka akan langsung ke perintah untuk menampilkan pesan bahwa tidak ada akar pada rentang yang dipilih. Namun jika ada akar, maka akan melakukan pengulangan di area sini. Kita coba lakukan ini dulu ya. Ini FA kali FB, artinya nilai fungsi A dikalikan dengan nilai fungsi B. Berarti A itu adalah batas atas, B itu adalah batas bawah. Kita coba buat. Kita kasih komentar lagi, langkah 3. Cek keberadaan akar. Oke. Habis itu karena ini kondisi ya, kita coba buat simpan variabel nilai fungsi A itu pada variabel FA. Berarti sekarang kita ingin cari berapa sih nilai fungsi dari batas atas. Berarti tinggal kita panggil fungsinya ya. Nama fungsinya kita adalah fungsi dengan inputnya adalah X. Berarti tinggal kita panggil aja fungsi dari apa? Fungsi dari batas atas. Batas atas kita mana? Ini ya. Berarti fungsi dari A. Oke.
Udah. Setelah itu kita pakai FB misalnya fungsi dari batas bawah. Sudah. Kemudian jadi nanti batas atasnya nilai fungsi batas atas disimpan pada variabel FA, nilai fungsi batas bawah disimpan pada variabel FB. Nah, ini karena kita gunakan berarti harus kita deklarasikan di atas ini ya. Saya tambahkan variabel yang kita gunakan berarti FA kemudian FB. Oke, setelah itu kita coba masuk ke kondisinya ya. Jika berarti if FA dikali FB kurang dari 0. Oke, apa yang kita lakukan? Statement pertama, jika kurang dari 0 berarti lakukan pencarian akar. Berarti jika kurang dari 0 maka lakukan kita kasih ini langkah 4 berarti ya, lakukan pencarian akar. Namun jika tidak terpenuhi berarti tampilkan pesan tidak ada akar pada rentang yang dipilih. Berarti else gitu ya. Nah, tampilkan pesan. Komentarnya tampilkan pesan. Kita buat duluan berarti shout misalnya tidak ada akar pada rentang yang mana? Rentang atas, rentang bawah ya, berarti pada rentang B gitu ya. Kemudian dan A atau batas atas. Kemudian kita inline. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus pada statement pertama ketika terpenuhi. Berarti kita akan melakukan pencarian akar menggunakan perulangan yang ini. Kita kembali ke sini. Ini kan kita langkah 3 ya. Jadi di sini langkah, saya kasih komentar. Ini langkah 4. Yang ini berarti langkah 5. Gitu ya. Nah, oke, kita ke langkah 4 yaitu melakukan pencarian akar. Ini kalau kita lihat algoritmanya, setelah ini terpenuhi akan ke kondisi yang ini. Kemudian jika toleransinya masih lebih besar dari error, berarti akan terus terjadi perulangan. Nah, berarti ini adalah perulangan ada 3, bisa kita menggunakan for, bisa menggunakan while, bisa kita menggunakan do while. Pada contoh ini kita coba gunakan do while, berarti lakukan do while. Berarti proses yang ini akan terus dilakukan selama berarti ini akan terus terjadi selama error masih lebih besar dari toleransi. Ketika errornya sudah kurang dari toleransi, maka akan langsung ke perintah menampilkan akar. Berarti kita buat di sini error lebih besar dari tol. Berarti proses yang di dalam sini akan terus terjadi selama errornya lebih besar dari tol. Ketika errornya sudah lebih kecil dari toleransi, maka akan keluar pada looping yang ini. Oke, sudah. Sekarang kita masuk pada perhitungan yang ini, menghitung X atau calon akar ya. Kita kasih keterangan langkah, misalnya langkah 4.1 langkah ya. Oke, perintahnya adalah hitung X. X-nya itu menggunakan rumus FA dikali FB dikurang A dibagi dengan FA kurang FB. Kita coba simpan yang atas ini, kita kasih nama variabel pembilang. Yang bawah kita kasih nama variabel penyebut. Coba. Berarti misalnya pembilang sama dengan FA, berarti FA itu ada nilai fungsi dari batas atas yang ini ya. Tinggal kita gunakan saja FA. Kemudian dikali dengan B batas bawah, inputnya batas bawah adalah B, oke ya.
kemudian kita coba tutup kurung saja, dikurangkan dengan FB batas bawahnya, nilai fungsi dari batas bawah, FB dikali dengan batas atasnya itu A. Oke, sudah. Setelah itu kita ke bagian bawahnya ini, yang ini. Kita bisa lihat, saya besarkan sedikit ya. Kita akan ke sini. Oke, FA kurang FB saya simpan pada variabel misalnya penyebut. Oke, FA kali FB berarti nilai fungsi dari batas atas FA spasi ya, FA dikurang FB. Oke, kemudian kita coba hitung, tinggal kita hitung X-nya. X-nya di sini saya coba pakai variabel misalnya akar. Nah, berarti rumus akarnya adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Berarti tinggal kita pakai yang ini, pembilang dibagi dengan penyebut. Oke, titik koma, jangan lupa titik koma. Kata Sandika Gali jangan lupa titik koma. Oke, itulah langkah 4.1. Ingat, kita menggunakan pembilang dan menggunakan penyebut serta menggunakan variabel akar. Maka ini harus kita deklarasikan. Oke, kita ke atas. Oke, di sini ya. Berarti pembilang, kemudian penyebut, kemudian akar. Sudah. Terus kita kembali ke bawah tadi, ke yang ini ya. Mana? Oke. Langkah 4 sudah, langkah 4.1 sudah. Sekarang masih lanjutannya, kita akan mencari nilai fungsi dari X. Berarti nilai fungsi dari akar ini. Tinggal kita tulis lagi. Berarti tinggal misalnya nilai fungsi dari akar kita tulis F akar. Untuk menyimpan nilai fungsi dari akar, tinggal kita tulis, berarti tinggal kita panggil fungsinya, fungsi. Jadi kenapa ini fungsi? Karena kita nama fungsinya adalah fungsi. Seandainya di sini saya tulis misalnya Ariel, berarti nanti menggunakan Ariel juga, seperti itu. Karena ini fungsi, jadi saya menggunakan fungsi. Inputnya apa? Inputnya adalah akar. Nah, tinggal kita tulis akar. Oke, apalagi error ya. Sekarang kita hitung errornya. Kita gunakan variabel error sama dengan absolut dari nilai fungsi akar atau nilai fungsi X. Di sini X-nya yang kita gunakan adalah akar. Berarti absolut dalam kurung nilai fungsi dari akar. Berarti ini nilai fungsi dari akar kan ini ya, berarti fakar, absolut dari F akar. Sudah selesai. Langkah 4.1 selesai. Namun karena kita menggunakan tambahan variabel F akar dan error, maka ini harus kita deklarasikan kembali di atas. Kita geser. Oke, ini ya. Berarti kita tambahkan F akar sama error. Oke, cukup. Kita kembali lagi di yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ses. Oke. Lanjut, kita masuk pada kondisi ini. Sekarang kita akan mengecek apakah ini akan kita update kemana, batas bawah atau batas atas, menggunakan persamaan ini. Fx dikali Fb kurang dari 0, berarti nilai fungsi dari batas atas, bukan nilai fungsi dari calon akar yang kita cari tadi dikalikan dengan nilai fungsi dari batas bawah. Nah, tinggal kita kondisikan saja di sini. Berarti ini kita kasih kode langkah komentar ya. Langkah 4.2. Oke. Berarti if dalam kurung nilai fungsi dari akar. Berarti nilai fungsi dari akar apa? Akar kita kan ini. Berarti nilai fungsinya adalah yang ini. Fakar. Berarti jika F akar dikalikan dengan nilai fungsi dari FB, FB kita apa, batas bawah kita adalah ini FB. Berarti F akar dikali FB kurang dari 0 ya, maka yang kita lakukan apa? Jika ini terpenuhi, kondisi ini terpenuhi, berarti update batas atas, update A sama dengan X, berarti update batas atas dengan
calon akar tadi. Nah, berarti kita akan mengupdate, berarti di sini X berarti kita akan update batas atas kita kan apa tadi kita gunakan, batas atas ini A ya, berarti A sama dengan apa, sama dengan akar gitu ya, karena di sini sama dengan X. Berarti karena di sini X nya ini kita gunakan akar, variabel akar, maka berarti sama dengan akar. Kemudian begitupun dengan nilai fungsinya diupdate, berarti nilai fungsi dari FA yang tadinya mungkin bilangan lain akan tergantikan dengan nilai fungsi dari akar ini sendiri, yaitu fakar, F akar ya, F akar. Nah, jika ternyata kondisi ini tidak terpenuhi, berarti yang terupdate adalah batas bawah, berarti else. Nah, kemudian yang diupdate berarti batas bawahnya apa, B ya, berarti B sama dengan, nah diupdate dengan X, berarti diupdate dengan akar yang ini. Setelah itu begitupun dengan nilai fungsinya, itu FB, kita akan update dengan nilai fungsi dari akar, yaitu F akar. Nah, langkah 4.2 selesai. Nah, jadi ini tinggal melooping saja. Coba perhatikan. Oke. Jadi langkah do while ya ini. Oke. Jadi proses ini akan terus berlangsung selama errornya masih lebih besar dari toleransi. Errornya mana ini? Errornya yang kita sudah cari tadi. Jika ternyata sudah tidak memenuhi ini, berarti akan keluar dengan sendirinya. Oke, kita coba kembalikan tadi ke algoritmanya. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya setelah ini selesai, kita menampilkan pesan ini. Oke, itu tinggal kita tampilkan saja. Kita akan misalnya kita ingin menampilkan prosesnya ya, setiap iterasi, berarti tampilannya kita taruh dalam atau kita simpan dalam looping. Ini saya coba perbaiki sedikit, coba biar agak rapi. Tidak usah ya, sini. Berarti sini langkah 4.3, tampilkan proses misalnya. Nah, berarti tinggal kita cout saja. Nanti cout yang akan kita cout berarti akar, nilai fungsi, error. Kita yang cout berarti misalnya yang kita ingin cout adalah proses pengupdatean batas bawah batas atas, berarti cout misalnya B batas bawah titik 2, kemudian berarti karena kita ingin tambahkan batas bawah, berarti kita pakai variabel yang B ya. Oke. Berarti B. Setelah itu yang akan kita update, yang kita akan berikan informasi misalnya batas atas. Setelah itu kita akan tampilkan akarnya. Berarti tinggal kita komentar saja akar titik 2. Akarnya mana? Akarnya adalah ini. Berarti tinggal kita tampilkan akar. Setelah itu kita butuh menampilkan nilai fungsi dari akar. Berarti misalnya n fungsi. N fungsinya apa? Berarti f akar ya. Berarti tinggal f akar. Apalagi kita butuh tampilkan errornya, boleh error misalnya error 2. Errornya apa? Errornya ini variabel yang kita harus tampilkan, berarti tinggal kita tulis error. Setelah itu kita coba rapikan pakai fixed biar library Iomanipnya pakai yang ini. Oke ya, sudah panjang sekali jadinya ini. Oke, nggak apa, yang ini ya. Lanjutkan di sini. Oke.
Endline titik koma, jangan lupa titik koma. Ya, selesai. Prosesnya sudah selesai. Coba kita running. Kita kembalikan dulu ke yang tadi ya. Jadi proses yang algoritma yang ini kita sudah lakukan lewat codingan yang ini. Ini berapa line? 62 line. Ini kita hanya fokus pada cara implementasi algoritma ya. Kita tidak berbicara tentang tentang optimasi, coding dan lain-lain seperti itu. Coba kita running ya. Ini tadi saya simpan di folder data D ya. Jadi kita coba compile dulu ya. Berarti Windows R, cmd, enter. Foldernya saya simpan di data D. Coba kita cek. Ada di data D metode numerik ya ini. Kita akan panggil ini, kita akan compile ini. Namanya metode regulasi regula falsi. Oke, coba. Berarti D.2 kemudian cd ke metode numerik, nama foldernya. Oke. Setelah itu kita tinggal panggil, kita tinggal compile. Misalkan kalau misalnya menggunakan bukan dev c++, iya, tinggal klik running saja. Ini juga boleh, tapi saya belum atur. Ini berarti G++, kemudian nama filenya, nama filenya metode regula falsi. Berarti me tab ya. Oke, sudah. Spasi min o. Kemudian outputnya apa? Kita ingin outputnya misalnya terus saja output 1 kayak gitu ya. Terus enter, mudah-mudahan tidak error. Nah, sudah berhasil di compile. Sekarang kita kembali ke folder yang tadi. Coba, tadi kan hanya ada satu file, harusnya jadi tambahan 1. Nah, output yang jadi kita tadi compile, kemudian hasil compilingnya kita buatkan dengan nama output 1. Nah, sekarang tinggal kita panggil ini. Coba kita panggil, berarti output. Oke, kemudian enter. Nah, jalan. Sekarang coba kita ke ini ya. Kita lihat. Ini persamaan kita. Kita ingin ambil jarak, misalnya kita ingin ambil input batas bawahnya -4. Berarti tinggal -4. Batas atasnya misalnya kita ingin ambil -2 ya. Secara visual ini harusnya muncul tidak ada akar, karena akarnya ada di rentang -1 dan 0. Harusnya algoritma kita tadi ini sudah memfasilitasi itu pada langkah ke ini. Ketika proses ini sudah selesai, jika ternyata ini ya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan ke ini, tampilkan pesan bahwa tidak ada akar pada rentang batas bawah dan batas atas. Coba kita kembali, harusnya bisa. Mana ini? Oke, coba. Kemudian toleransi misalnya tulis saja 0,001. Apa yang muncul? Coba, harusnya muncul tidak ada akar. Nah, muncul pesan tidak ada akar ya. Tidak ada akar pada rentang -4 dan 2. Oh, -4 dan -2 ya. Memang tidak ada akar. Nah, bagaimana jika kita ingin input batas bawahnya -3 dengan 3? Harusnya muncul akar. Coba kita tinggal running kembali, output, enter. Misalnya -3 batas bawahnya, kemudian batas atasnya juga -3, batas atasnya 3 ya, yang ini ya. Toleransi misalnya 0,001, enter. Apa yang terjadi pemirsa? Nah, kita lihat ini berapa iterasi. Dia menampilkan batas bawah
Nah, ini akarnya min 0,567 dengan nilai fungsi min 0,00 sekian, errornya 0,0079. Kita bisa lihat di sini perubahan batas bawahnya. Awalnya di iterasi pertama min 2,3, kemudian batas atasnya ini nggak ada. Oke, kita munculkan dulu, coba kembali ke codingannya. Akarnya kenapa nggak ada? Oh, batas atas ya, memang nggak disimpan tadi. Tinggal kita tuliskan batas atasnya apa. Batas atasnya kan A ya, tinggal tulis saja A di sini berarti. Batas B atas ya, tinggal kita tulis A kayak gitu ya. Kemudian oh, ini titik komanya di sini pemirsa. Oke. Ini apa ini? Oke, kayak gitu ya, udah beres. Tinggal nambah A doang. Sekarang kita running kembali. Oke, perhatikan ini kita ingin ada pesan bahwa ini iterasi ke-1, iterasi ke-2, iterasi ke-3. Boleh kita tambahkan misalkan, oke, kita taruh di sini ya. Kita deklarasi di sini saja. Deklarasi kita pakai variabel misalnya i kayak gitu ya. Oh, jangan, i nya kan itu integer, kita pakai integer berarti i sama dengan 0. Oke, awalnya i sama dengan 0 kita sudah deklarasikan. Kemudian dalam looping tinggal kita tambahkan i sama dengan, ini saya kasih keterangan ya, untuk informasi iterasi. Oke, tinggal kita i sama dengan i tambah 1. Sudah, kemudian di sininya tinggal kita tambahkan informasi iterasi ke. Di sini si out ya. Oke, berarti ini i titik koma tanda petik iterasi ke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ke i berarti i-nya nanti ngulang atau nambah dari 0 ke 1 sebanyak perulangan yang dilakukan dalam perintah do while. I iterasi ke i. Nah, oke. Udah. Coba. Oke. Kita compile lagi tadi. Kita ulang ini ya. Kita ulang berarti dari awal. Kita compile dulu. Metode regulasi falsi.cpp min output 1, enter. Oh, ada error pemirsa. Errornya apa? Line 109. Katanya siawat iterasi. Oke, ya ini yang jadi menantang buat pemrogramannya. Selain bisa meng-create, harus bisa juga melihat errornya di mana. Ada tambahan di ini jadi terkomentar jadinya. Perintah yang mana tadi? Coba ini kita perkecil dulu ya biar kelihatan. Oh, iterasi ke i. Emang ini kalau saya cut apa yang terjadi? Oke, coba kita munculkan kembali. Oh, ini ada tanda petik yang tidak selesai. Iterasi ke i ditampilkan, kemudian batas bawah ini akar, nilai fungsi error fixed. Mencari jarum dalam jerami pemirsa. Batas bawah, batas atas, akar. Shout iterasi ke i ya, titik koma, kemudian batas bawah, B batas atas,
Oh, ini masalahnya ya. Terbalik. Jadi ini tanda petik car kayak gitu ya. Nah, kurang satu tanda petiknya. Oke, sorry agak lama loading. Maklum live. Kita coba save ulang dan kita running kembali ya. Coba running. Nah, berhasil. Sekarang tinggal kita tadi compile ya, sekarang tinggal kita running. Output 1 enter. Nah, inputnya berapa? Kita pakai min 3 tadi ya, berarti min 3, batas atasnya 3, toleransinya 0,001, enter. Nah, kelihatan deh, ternyata perulangannya sampai ke 38 kali. Dimana hasil terakhirnya berhenti pada informasi bahwa akarnya, ini kurang spasi. Kita coba kasih spasi deh, spasinya di akar ini kita spasi dikit. Oke, Ctrl S atau save, kita running kembali ya. Coba running. Oke, min 3, ini agak-agak ke atas ya, min 3, kemudian 3, 0,001, enter. Nah, akarnya adalah min 0,567. Ada di mana itu? Min 0,567, kira-kira di sini, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, selesai deh. Kita coba kasih informasi bahwa jadi akar yang diperoleh adalah sekian. Coba berdasarkan algoritma yang ini tinggal kita tampilkan. Jadi akar dari persamaan, jadi solusi dari persamaan ini adalah akarnya, nilai fungsinya, errornya. Tinggal kita tambahkan di bagian akhir, di luar looping ya, di sini. Di cout. Jadi solusi dari persamaan ini adalah titik 2. Inline enggak? Oh ya, inline ya, boleh. Nah, cout. Apa yang kita cout? Akar sama dengan ya, coba sama dengan apa? Sama dengan akar yang akan kita tampilkan kan, akar kemudian nilai fungsi sama dengan apa? F akar. Nilai fungsinya kan ini, nilai fungsinya adalah F akar. Setelah itu errornya, kita kasih komentar error sama dengan error. Oke, inline. Nah, coba kita running, agak kita running kembali. Misalnya kita pakai batas bawahnya min 2, agak rapat dengan solusi ya, min 2. Misalnya berapa iterasinya? Min 2, kemudian batas atasnya juga 2, toleransinya 0,001, kita enter. Nah, ternyata hanya butuh 14 iterasi dan menghasilkan solusi bahwa akarnya min 0,567, nilai fungsinya 0, min 0 sekian, kemudian errornya 0,00768. Sudah lebih kecil dari toleransi yang kita harapkan. Jadi demikianlah implementasi algoritma pada video kali ini, algoritma metode regula falsi. Semoga apa yang kita sudah tampilkan pada video kali ini bisa teman-teman ikuti dengan baik. Seperti itu ya. Untuk teman-teman yang tidak familiar dengan penggunaan bahasa pemrograman, mungkin kita bisa membuatnya dengan Excel. Jika misalnya ada request lewat komentar, bisa kita buat pada video berikutnya. Jadi jangan lupa komen, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini, itu channel Suka Nyontek, bisa terus berkibar karena kebaharuan itu berasal dari mengamati, menyontek, dan
mengembangkan. Terima kasih.